Firman Tuhan berkata di Yakobus 1 ayat 12, "Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia." Haleluya, kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Pemurah, kasih-Mu adalah kekal selama-lamanya. Kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memelihara hidup kami hari lepas hari hingga pada saat ini. Kami memuji Engkau karena kami telah menerima berita kesukaan dari anak-Mu Yesus Kristus yang memberikan hidup yang kekal kepada kami. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau telah memberikan firman-Mu yang kudus itu kepada kami di dalam damai dan sukacita. Kasihanilah kami ya Tuhan, berilah kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu itu dengan hati yang tulus. Ajarlah kami serta perbaruilah hati kami, agar semakin suci di hadapan-Mu sampai akhir hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan 1 Korintus pasal 3 ayat 10-17, beginilah bunyinya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak, karena hari Tuhan akan menyatakannya, sebab Ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian, tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Kudus Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu ialah kamu. Demikian bunyinya. Saudara, permasalahan di jemaat Korintus sangat kompleks. Di sana tidak saja perpecahan yang terjadi, tapi berbagai tekanan pun bermunculan untuk merongrong, baik dari dalam maupun dari luar iman mereka. Tidak sedikit pewarta-pewarta Injil palsu berkeliaran di sana. Tentu saja ini tidak bisa dianggap hal yang enteng. Pasalnya, beberapa penginjil palsu itu hendak menggantikan dasar yang teguh, yang adalah Tuhan Yesus Kristus, dengan dasar lain. Kondisi ini jelas tergambar dalam surat Paulus pada pasal ini, bahwa dasar yang dulu telah Paulus letakkan, iman kepada Kristus, terancam diganti oleh dasar-dasar dan hikmat-hikmat lain. Oleh karena itu, dengan tegas Paulus kembali mengingatkan jemaat Korintus. Firman Tuhan ini mengungkapkan bagi kita bagaimana orang-orang percaya harus membangun dalam pembangunan gereja yang hidup. Jangan kita lihat gereja hanya sebagai organisasi belaka. Nah, seiring dengan kehidupan orang percaya saat membangun gereja, ia lupa memahami akan apa yang Rasul Paulus ajarkan di sini. Gereja-gereja itu harus melihat, mengekspresikan dirinya sepanjang segala zaman, bahwa gereja itulah gereja yang universal, yang kudus. Karena itu gereja tidak boleh dibangun dengan sembarangan.
Hal pertama yang perlu diperhatikan dalam membangun gereja yaitu bahwa dasar gereja adalah Kristus. Ini yang harus direformasi di zaman sekarang ini. Dalam pembangunan gereja harus kembali kepada asasnya, dasarnya gereja dibangun adalah di dalam Kristus. Setiap anggotanya harus membangun di atas dasar itu. Tidak dapat memakai dasar yang lain. Yang kedua, yaitu tidak bisa membangun dengan sembarangan. Dalam kehidupan orang percaya ada banyak hal yang bisa mempengaruhi pertumbuhan kehidupannya. Bila menilik pada konteks ayat tersebut, memiliki latar belakang adanya dua pengaruh besar yang saling berusaha untuk mempengaruhi pertumbuhan gereja. Munculnya ajaran yang bersifat tradisi dari orang-orang Yahudi dengan Tauratnya, juga ajaran-ajaran orang Yunani dengan filsafatnya, dan masih banyak lagi macam-macam ajaran dan hikmat dunia ini. Nah, saudara, bagaimana cara orang yang membangun gereja melakukannya? Hasilnya kelak akan diuji. Banyak orang-orang yang mengajarkan bahwa menjadi orang Kristen haruslah mengikuti berbagai tradisi yang dibuat manusia. Tradisi merupakan upaya manusia untuk menerjemahkan keagamaan sebagai wujud melakukan firman Tuhan. Namun seringkali tradisi memiliki posisi lebih tinggi dari anugerah Tuhan. Itu menjadi pertentangan pada masa itu. Dengan ajaran tradisi ini, orang Kristen dengan sekuat tenaga berusaha menjadi orang baik memenuhi tuntutan tradisi. Tradisi dianggap baik sebagai bukti mengasihi Tuhan, sehingga setiap orang harus mampu melakukannya. Tentu semuanya itu baik dan nampak tidak salah. Persoalannya adalah semua tradisi yang dilakukan itu sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak? Cara membangun yang demikian apakah benar-benar sesuai dengan tuntunan Allah? Sehingga gereja akan terbangun menjadi gereja yang mengekspresikan Allah. Rasul Paulus mengingatkan, orang dapat membangun gereja dengan emas, perak, batu permata, atau kayu, rumput kering, jerami, dan lain sebagainya. Dan dengan apa yang bangun itu akan diuji kelak dengan api. Bila tidak terbakar, ia akan mendapat upah, tapi bila terbakar, ia akan menderita kerugian. Walau selamat, tapi seperti keluar dari api. Inilah peringatan yang serius bagi orang yang melakukan pembangunan gereja. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelumnya Paulus memakai istilah dari dunia pertanian dengan mengidentifikasikan diri dan rekannya sebagai penanam dan penyiram. Kini Paulus menggunakan istilah dari dunia pertukangan sebagai ilustrasi untuk menghadapi para penyesat yang ada pada saat itu. Menunjukkan diri sebagai ahli bangunan yang cakep digunakannya untuk menunjukkan keseriusan, kematangan, dan keberhikmatan sebagai pelayan Tuhan yang telah meletakkan dasar penting, yaitu Yesus Kristus itu sendiri. Tidak satu pun niat dari Paulus untuk lantas jumawa, tidak sedikit pun, sebab di ayat 10 ia juga menyebut bahwa apa yang dilakukannya itu pun atas karunia Allah semata. Dengan demikian, tidak seorang pun boleh mengganti pondasi dari sebuah keberimanan itu. Tidak, dasar iman Kristen, dasar jemaat, dasar gereja bagi Paulus satu-satunya adalah Kristus itu sendiri. Bukan suatu sistem hikmat manusia, bukan juga Injil yang dimodifikasi agar sesuai dengan penalaran atau logik. Hanya Kristuslah dasarnya. Jika orang hendak membangun, maka silakan saja meneruskan membangun di atasnya tanpa menggeser atau menggantikan sama sekali pondasi yang telah dijelaskan di ayat 10 itu. Tentang proses meneruskan pembangunan di atas dasar kelak di hari yang tepat akan dibuat jelas oleh Allah sendiri. Seperti apapun material yang digunakan untuk membangun, baik itu material dengan kualitas tinggi dan tahan lama seperti emas, perak, batu permata, atau justru material yang mudah hancur seperti kayu, rumput kering, atau jerami, ayat 12, yang terpenting dibangun di atas dasar yang telah ditentukan. Dan Paulus pun tidak bermaksud menilainya atau menghakiminya secara frontal. Namun ada beberapa hal yang tersirat di balik pernyataan Paulus yang perlu betul-betul disikapi. Pergeseran kualitas material yang bertahan lama,
kepada material yang mudah rusak, dari bahan unggul di bahan rapuh, mengindikasikan sebuah ketidakpuasan Paulus pada apa dia perumpamakan seperti material tadi. Hal ini kemungkinan besar menunjukkan kegelisahan sekaligus keprihatinan Paulus terhadap pemberitaan yang tidak sepenuhnya dilakukan dengan maksud yang murni. Pewartaan Injil yang dikerjakan dengan motivasi rendah seperti kesombongan atau ambisi pribadi dari pewartanya. Tapi apapun dan bagaimanapun itu, di hari akhir nanti Allah akan menunjukkan kemurnian dari setiap karya pelayanan yang dikerjakan. Dia akan menguji sejauh apa nilai kekekalan atau materi yang bertahan lama dari segala sesuatu, termasuk menguji motif yang tersembunyi dari mereka yang telah menjadi pelayan-pelayan Allah. Dengan apa mengujinya? Ya dengan api. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji atau memiliki kualitas nilai kekal, maka akan mendapat upah. Akan tetapi apabila dalam pengujian dengan api pekerjaannya itu terbakar atau tidak memiliki nilai kekekalan, maka orang itu sendiri atau pelayan Tuhannya akan menderita kerugian. Meskipun si pelayan akan tetap diselamatkan, namun Allah mencatat dia akan diselamatkan layaknya diangkat dari dalam api. Suatu ungkapan untuk menunjukkan kondisi yang hampir tidak diselamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, jadi jelas bahwa tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya adalah membangun bangunan Allah atau membangun orang-orang percaya lainnya. Seperti apa hasil pekerjaan membangun kita? Hasil pekerjaan membangun kita akan diuji oleh api. Jadi yang diuji adalah hasil pekerjaan kita membangun. Karena pekerjaan adalah kegiatan yang tidak bisa diuji oleh api. Hanya kata benda, yaitu hasil pekerjaan kita yang dapat diuji oleh api. Apa hasil pekerjaan kita? Yaitu di ayat 12, emas, perak, dan batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami. Emas, perak, dan permata ada yang mengartikan sesuatu kualitas hasil yang tahan uji oleh api, yang menggambarkan kuasa Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi membangun gereja dengan unsur-unsur tersebut mengandung makna bahwa membangun gereja adalah menyalurkan Kristus yang adalah Allah Tritunggal ke dalam Orang Kudus, sehingga kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita sedang diubah serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin keras, besar. 2 Korintus 3:18. Dan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada-Nya dan sempurna. Roma 12 ayat 2. Inilah hasil pembangunan yang dikenan Allah. Sedangkan membangun dengan kayu, rumput kering, jerami yang mudah hangus itu menggambarkan pembangunan dengan pemahaman dan hasil karya alamiah, tradisi, filsafat dunia, kebudayaan, dan cara hidup yang alamiah atau daging. Hasil pembangunannya ini akan terbakar saat diuji dengan api. Memang, dengan cara apapun orang membangun di atas dasar Kristus tidak mengakibatkan hilangnya keselamatan, tapi bila ia membangun dengan kayu, rumput kering, jerami, upah yang seharusnya ia dapatkan menjadi hilang. Ia tidak akan mendapat upah. Membuat bangunan dengan bahan-bahan ini tentu jauh lebih mudah dibanding membangun dengan emas, perak, dan batu permata. Membangun dengan mengharapkan hasil sebagaimana dinyatakan dalam 2 Korintus 3:18 dan Roma 12 ayat 2 memang membutuhkan waktu yang lama, tetapi hasil inilah yang Tuhan harapkan. Gereja bait Allah adalah tempat Allah berhuni. Allah yang Maha Kudus harus tinggal di tempat yang kudus juga. Tidak mungkin Allah tinggal dalam tempat yang tidak kudus. Membangun bait Allah dengan bahan-bahan yang tidak kudus, Rasul Paulus dengan keras mengatakan bahwa hal itu akan membinasakan bait Allah, menajiskan, merusakkan, memusnahkan, mencelakakan bait Allah itu. Kata membinasakan dalam ayat 17 yang kedua menyeratkan paling tidak akan ada penghukuman bagi yang melakukan itu.
para Apolos yang menyiram atau pekerja-pekerja yang membangun harus benar-benar menyiram dan tidak berusaha menumbuhkan, dan pekerja-pekerja yang membangun harus membangun dengan bahan yang benar. Kapan benih itu akan tumbuh menjadi sesuatu yang Allah tumbuhkan adalah bagian Allah, dikerjakan oleh Allah. Hanya Allah yang mampu memberi pertumbuhan. Pekerja-pekerja yang membangun harus sadar bahwa bangunan yang dibangun adalah bait Allah, bukan sembarang bangunan. Bahan-bahan yang duniawi tidak dapat dipakai untuk membangun bangunan yang surgawi. Kristus yang surgawi sebagai dasar bangunan tidak boleh di atasnya dibangun bangunan dengan bahan-bahan yang duniawi. Apabila hal tersebut dipaksakan, maka hal-hal itu akan menyebabkan bangunan yang telah memiliki dasar bangunan yang benar itu menjadi najis, rusak, musnah, celaka, binasa. Mengapa Rasul Paulus demikian keras menegur jemaat di Korintus? Hasil pembangunan para pekerja yang ada di Korintus itu telah membuktikan kebenaran perkataan Rasul. Jemaat di Korintus begitu penuh kenajisan, dosa, perpecahan, permusuhan, dan sebagainya. Hal-hal yang rusak dan sama sekali tidak mencerminkan gambar Allah dan tidak mampu memiliki pikiran-pikiran Kristus. Kini, Apolos masa kini, pekerja-pekerja masa kini adalah benar-benar hanya menyiram benih yang telah tertanam dalam orang percaya, ataukah menyiram plus ini plus itu. Pekerja-pekerjanya adalah benar-benar membangun hanya dengan bahan-bahan surgawi atau dengan bahan-bahan yang duniawi juga. Orang-orang kudus Allah, apakah engkau hanya disiram atau akah disiram plus ini plus itu? Dibangun dengan bahan-bahan surgawi atau duniawi. Kiranya semuanya mampu merenungkan hal ini dengan tenang dan mohon pencerahan Roh Kudus agar kelak kita tidak rugi oleh karenanya. Di samping itu, saudara-saudara, Rasul Paulus juga mengingatkan kita dalam membangun rumah Tuhan, apakah kita adalah pembangun atau perusak. Jika ada kata 17 tadi saya ucapkan sekali lagi, jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia, sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Yesus dalam Matius 12 ayat 30, siapa tidak bersama aku, ia melawan aku, dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Apakah kita pengumpul atau membuat cerai-berai? Akhirnya kita diingatkan bahwa kita adalah rekan kerja Allah untuk membangun rumahnya atau orang-orang percaya. Dalam membangun rumahnya yang pertama, apakah kita sudah meletakkan di atas dasar yang benar, yaitu Yesus Kristus? Yang kedua, kualitas apakah yang kita hasilkan? Apakah emas, perak, dan batu permata yang tahan uji? Atau hanya rumput kering dan jerami yang hangus dibakar api? Yang ketiga, dalam membangun rumahnya, apakah kita menjadi pembangun atau perusak? Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengandalkan kasih Kristus Tuhan, bukan kekuatan manusia, agar hasil pekerjaan kita tidak menjadi sia-sia pada akhirnya. Satu firman Tuhan yang mengakhiri khotbah ini tertulis 1 Petrus 2 ayat 5, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kamu. Amin.